Firman Tuhan akan kita dengarkan untuk pelayanan kita dalam minggu ini. Marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itulah yang menyertai hati dan pikiran pendengar ketika firman-Mu diberitakan pada hari ini. Berilah damai sejahtera kepada semua orang. Berilah kesehatan dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami saat ini. Berkati firman-Mu yang akan diberitakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 42 ayat 6. Demikian, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah merupakan kabar baik dan juga kekuatan bagi kita di dalam kondisi sekarang ini ketika wabah COVID-19 sedang melanda dunia, termasuk Indonesia dan juga berbagai daerah-daerah kita saat ini. Melalui pemberitaan firman dengan media pada hari ini, kami mengharapkan semua pendengar, semua jemaat, anak-anak Tuhan dengan sungguh-sungguh melakukan ibadah di rumah masing-masing. Sehingga kita tidak turut menjadi orang-orang yang memperluas penyebaran COVID-19 ini. Firman Tuhan ini pada hari ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhanlah yang menjadi pertolongan di dalam kehidupan kita. Dalam situasi menghadapi peristiwa seperti ini, bagi anak-anak Tuhan harus siap, harus sungguh-sungguh bisa, karena kita memang sudah diberkati dan diberikan keselamatan yang luar biasa di dalam anugerahnya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam kondisi dan wabah yang sedemikian bisa mematikan, bisa berdampak bagi kesehatan. Orang yang sebentar sehat ketika sudah terjangkit dengan virus ini bisa langsung beberapa hari kemudian meninggal. Itu dampak dalam kesehatan dan kehidupan. Dampak lainnya adalah hal-hal yang bisa berhubungan dengan ekonomi, keuangan. Anak-anak Tuhan, masyarakat tidak lagi bisa bekerja, bergabung dengan orang-orang lain. Dalam situasi seperti ini, tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian, ada adaptasi-adaptasi yang perlu dilakukan oleh anak-anak Tuhan ataupun oleh masyarakat, sehingga bisa terus bertahan hidup. Mungkin juga akan ada dampak-dampak lain yang bisa ikut serta di dalamnya. Apakah itu kesulitan keuangan, sampai juga kesulitan kesehatan atau juga kesulitan-kesulitan untuk kebutuhan kehidupan ini sendiri. Dalam situasi seperti ini, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, kami mengajak kita untuk sungguh-sungguh. Pertama, bahwa Tuhan mengetahui apa yang sedang kita alami. Perihal sakit penyakit, perihal wabah dan virus ini pun Tuhan mengetahui. Dan Tuhan punya waktu untuk itu. Baik kita harus berharap kepada Tuhan dalam situasi yang seperti ini pun. Kemudian marilah kita sungguh-sungguh melalui peristiwa ini berkumpul kembali, menguatkan kembali, meneguhkan kembali iman setiap pribadi kita. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh beriman di dalam menghadapi situasi yang bagaimanapun. Bagi kita semua juga dalam kondisi ini, dengan pertolongan Tuhan diminta untuk sungguh-sungguh bisa melakukan hal-hal yang baik, menolong sesama yang dalam kesulitan, melakukan aktivitas sosial yang berguna. Bagaimana kita bisa menolong orang yang sakit dengan cara-cara tertentu, apakah itu memberikan donasi. Kita harus juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan
sosial yang baik, melalui hidup yang bersih, dan juga hidup yang tidak turut menyebarluaskan informasi-informasi bohong kepada masyarakat lain ataupun di media. Kita harus melakukan langkah-langkah baru, inovasi-inovasi dan kreativitas-kreativitas baru, sehingga kondisi ini bisa kita lalui, keadaan ini bisa kita lewati dengan pertolongan Tuhan, sehingga tidak semakin banyak korban yang akan berjatuhan akibat daripada coronavirus ini. Kita sungguh-sungguh juga harus berdoa melalui ibadah kita dan pendekatan diri kepada Tuhan. Mendoakan pemerintahan kita agar mereka senantiasa diberikan kekuatan dan hikmat daripada Tuhan untuk menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Untuk para medis, rumah sakit, supaya mereka juga bisa dilindungi Tuhan dan diberikan kekuatan. Karena mereka adalah orang-orang terdepan untuk menghadapi virus yang sedang mewabah ini. Bagi gereja, kembali kita harus sungguh-sungguh mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bertobat dengan mengurangi hal-hal yang jahat di dalam kehidupan ini. Bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan tidak menyebarkan berita hoax. Bertobat dengan sungguh-sungguh untuk menjadi berkat bagi sesama manusia. Kita bisa menang dengan pertolongan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dan yang mendengarkan berita baik pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah kiranya firman-Mu yang diberitakan bisa menjadi berkat, bisa menjadi kabar baik yang menguatkan dan meneguhkan setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam sejahtera, saya Bishop Christy Wilson Sinurat bersama eksekutif dan staf kantor pusat GMI Wilayah 1 menyampaikan arahan-arahan dan juga petunjuk-petunjuk untuk menghadapi wabah COVID-19 yang sedang beredar saat ini. Anda di rumah saja, kami melayani Anda dari sini. Kiranya semua anak-anak Tuhan dan juga masyarakat ada dalam perlindungan Tuhan dan sehat-sehat selalu, sehingga kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dan melakukan aktivitas-aktivitas kita. Kami mengajak agar seluruh umat Tuhan, yang pertama yaitu perihal bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga menjaga pola hidup sehat. Salah satu yang paling penting sekarang ini adalah physical distancing. Jarak aman fisik secara pribadi antara satu dengan yang lainnya begitu penting. Yang kedua, pelayanan di gereja kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian, apakah itu melalui media elektronik atau juga membagikan tata ibadah kepada setiap rumah tangga anggota jemaat kita. Gereja juga harus bisa mempraktekkan dan mengajarkan pola hidup bersih dan sehat, baik itu secara fisik pribadi masing-masing dan juga dalam kelompok sebagai umat Tuhan. Demikian juga kami akan menyampaikan betapa pentingnya agar setiap anggota jemaat kita dalam menghadapi situasi ini perlu melakukan tindakan-tindakan yang nyata, merupakan bagian ala-ala kesehatan sebisa mungkin. Kita juga harus bisa melakukan pertolongan-pertolongan yang bisa bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, bagi anggota jemaat dan para medis yang sudah berperan di garda terdepan untuk ini. Kiranya senantiasa Tuhan berkati dan mari kita doakan mereka. Kami juga sangat mengharapkan bahwa kita semuanya mendukung ketentuan dari pemerintah, bahwa hari-hari terakhir ini pemerintah sudah memperpanjang masa
untuk bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya dari rumah kita masing-masing. Marilah kita semua pendeta guru, majelis juga sungguh-sungguh memperhatikan hal ini agar kita sebagai warga gereja, sebagai umat Tuhan tidak menjadi penyebar atau turut berperan memperluas penyebaran virus corona ini. Apabila terjadi di antara kita mengalami sakit penyakit, maka gereja juga harus segera memberikan pertolongan dan arahan sehingga mereka bisa mendapatkan pertolongan secepat mungkin. Demikian juga tata ibadah kita yang lain. Apakah itu perjamuan kudus, apakah itu juga pernikahan, atau kegiatan-kegiatan keramaian lainnya, agar dilakukan dengan cara-cara yang aman secara fisik. Baik itu kebersihan alat-alat yang kita pakai, maupun juga tata ibadah kita mungkin harus dipersingkat, bahkan sampai kepada khotbah kita. Tidak usah terlalu lama-lama, bisa 10-15 menit saja. Yang penting jemaat kita bisa senantiasa kita layani dan gembalakan dengan sebaik-baiknya dalam situasi ini. Dan terakhir kami sampaikan, mari kita ikuti dengan sungguh-sungguh arahan dan ketentuan dari pemerintah kita. Ini adalah demi kesehatan kita, demi keselamatan kita untuk masa-masa yang akan datang. Demikian untuk saat ini yang bisa kami sampaikan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Salam. Salam sejahtera, saudara-saudari di rumah saja, kami melayani saudara-saudari dari sini.